Bahkan dikatakan para ulama bahwa itu harinya hari ihtifal bimaulid bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hari perayaan dengan Nabi Muhammad. Itu hari bagaikan ulang tahunnya Nabi Muhammad. Itu hari kegembiraannya umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Bangganya luar biasa. Karena lihat siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bangga dengan melihat daripada umatnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Di saat manusia dalam galau dia, tapi khusus buat Nabi dan umatnya, Allah turunkan ayat yang menyatakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat yang luar biasa. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ahu. Di mana di hari kiamat, di hari mahsyar, di hari orang yang dikatakan galau, di hari hisab, di hari daripada mizan, di hari daripada macam-macam yang ditakuti oleh seluruh manusia. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran bagaimana sifat-sifat hari kiamat. Tapi untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ahu. Di hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Orang-orang bakal gembira dengan Nabi Muhammad. Lantas apa yang terjadi? Allah berikan kepada khusus umat Nabi Muhammad. Apa di sini? Nur. Diberikan daripada cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya setiap umat Nabi Muhammad akan dikelilingi oleh cahayanya. Cahaya itu adalah penerangan. Cahaya itu akan Anda kelihatan. Bercahaya Anda. Dan Anda bisa melewati. Anda itu dalam kegelapan, Bu. Di mahsyar itu bagaikan gelap gulita. Disitulah Anda akan mempunyai cahaya. Cahaya itulah yang dipakai untuk Anda bisa berjalan. Ya, samalah dalam kegelapan. Itu bawa baterai. Gitu. Tahu baterai ya? Itu batu apa namanya? Senter ya. Nah. Ini umat Nabi Muhammad semua ini bercahaya. Cahaya itu yang menjadikan center untuk dia bisa berjalan. Bangga ini umat Nabi Muhammad. Semuanya bangga. Tapi apa yang terjadi, Bu? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Terus yaquluna. Ini yang jadi masalah nih. Yaquluna rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa kok mengatakan seperti ini? Kenapa umat Nabi Muhammad mengatakan seperti ini? Karena ini ada kejadian. Nah, inilah yang ditakuti. Apa itu kejadian nanti di mahsyar? Orang-orang munafik. Nah, ini nih. Orang-orang munafik. Ya. Itu kan menampakkan dirinya sebagai orang yang beriman kan, orang muslim kan. Ibu ngaji kayak gini kan kita nganggap semuanya mukmin muslim, tapi bisa saja kan ada yang munafik. Dalam kita bergaul teman-teman muslim, bisa saja kan ada yang munafik. Kita kumpul dengan ulama, ada juga kan yang munafik. Ada saja. Tapi pada saat itu kita tahu nggak siapa yang munafik? Ya nggak tahu. Pakaiannya sama, penampilannya sama, ya, ngomongnya sama, ilmunya juga sama, pergaulannya sama. Itulah munafik. Ini orang munafik sengaja sama Allah dibiarin kumpul dengan umat Nabi Muhammad. Karena dia ngakunya siapa? Umat Nabi Muhammad. Betul nggak? Orang munafik ngakunya dirinya umat. Nah, nanti di hari mahsyar biarkan mereka kumpul dengan umat Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad yang begitu banyak, itu ada orang munafik-munafiknya, tapi Anda nggak tahu sama sekali. Yang tahu kita cuma ya kita kenal ini teman kita, ya saudara kita atau guru kita atau siapa kita. Oh, itu orang-orang kita semua. Kita umat Nabi Muhammad kumpul bareng-bareng, dikasih cahaya seluruhnya, termasuk orang munafik. Semua bercahaya. Senang orang munafik ini. Wah, kira ternyata biar munafik selamat juga gitu. Nggak ketahuan.
Ternyata di hari kiamat, di mahsyar, orang munafik gak ketahuan. Dikiranya begitu. Kan dia nipu Tuhan nggak? Nipu kan orang munafik? Nipu Tuhan kan? Nipu kita kan? Nipu Nabi kan? Sekarang giliran Allah yang nipu mereka. Allah tipu mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka semua itu diberikan cahaya sama dengan kita. Sama dengan orang yang mukmin benar-benar beriman. Mereka gira, wow, selamat saya, selamat. Dikira saya ini, ya nggak diketahui, saya munafik nggak tahu, Tuhan nggak tahu, Nabi nggak tahu. Dikira, buktinya apa? Lu kita dapat cahaya kok, sama-sama dapat cahaya kok. Begitu sudah dapat cahaya, Bu, apa yang terjadi? Ini umat manusia, ya, umat manusia ini, umat Nabi Muhammad ini, ya, dengan cahaya itu mereka dipersilakan untuk jalan, ngerti Pak? Untuk menghadapi di dalam segala urusan yang akan dihadapinya. Silakan jalan dengan cahayanya mereka. Begitu mereka jalan, Bu, semua orang munafik cahayanya padam. Ngerti nggak? Anda punya cahaya, Anda bukan munafik. Anda berjalan. Jalan pakai apa? Bu, cahaya. Kalau nggak ada cahaya, mau gimana mau jalan? Paham ya? Dengan cahaya itulah dia bisa berjalan, dia bisa melangkah. Jelas? Sedangkan orang yang nggak punya cahaya nggak bisa jalan. Ini ternyata di antara kita, ya, lagi kumpul lagi. Nabi kata jalan umat Nabi Muhammad, kumpul kemari umat Nabi Muhammad, suruh deketin kepada Nabi Muhammad, suruh memisahkan diri daripada umat-umat yang terlebih dahulu. Maka apa yang terjadi? Kita pada berjalan, teman kita sebelah di sini mati lampunya, Bu. Yang sebelah sini mati lampunya, Bu. Yang sono mati lampunya, Bu. Yang sono juga kenal, kita kenal itu ustadz saya tuh, mati lampunya, Bu. Yang itu saudara saya, mati lampunya, Bu. Oh, tanpa lampu mereka nggak jalan. Mereka nggak bisa apa-apa. Tertinggal sendiri. Ketakutan, kebingungan. Ibu masih punya cahaya, ibu masih bisa jalan. Pertanyaannya, emang ibu takut nggak? Ayo, takut nggak? Ada cahaya, takut nggak? Takut. Takut apa? Takut cahaya ibu mati. Kan ibu lihat sebelahnya kan, punya cahaya, mati kan? Sengsara nggak dia? Sekarang ibu masih punya cahaya kan? Terus ibu takut nggak nih? Saya bilang takut. Takutnya kenapa? Nah itu, takutnya ibu kayak mereka. Paham ya? Ibu takut kalau cahaya ibu mati. Makanya ibu mengatakan apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya mereka berdoa semuanya, ya Allah, sempurnakan cahayaku ini ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Sempurnakan. Kenapa sempurnakan? Karena yang lain pada dibales tuh orang munafik. Yang kelihatannya enak-enakan, yang kelihatannya ya enjoy, yang kelihatannya nggak ketahuan, yang kelihatannya sama saja dengan yang lain, ternyata Allah balas mereka. Setelah girang, tahu-tahu nggak girang lagi, Bu. Cahayanya hilang. Jelas? Maka Nabi SAW sudah melihat umatnya dipisahkan. Ini umat girangnya pol-polan, dikasih fasilitas tersendiri. Allah tidak menyusahkan kalian. Yang lebih aneh, biar ibu tahu semuanya, di saat hari kiamat, di saat yang dikatakan oleh Nabi SAW, oleh Allah SWT, wa khasyiatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Di saat itu tidak ada orang berani berbicara, takut. Kalaupun ngomong paling bisik doang. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu Nabi SAW, nabi-nabi yang lain semua dalam takut karena mereka tahu bahwa Allah lagi murka. Tapi yang aneh, khusus buat Nabi Muhammad dan umatnya tidak mengetahui sama sekali Allah murka. Aneh kan?
Nabi-nabi semua takut. Nabi tahu Allah lagi murka. Nabi Adam yang mengatakan Allah lagi murka, ya. Semua Nabi tahu, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu bahwa Allah itu murka. Nggak tahu, Bu, sama sekali. Nah, inilah ketahui. Di saat hari itu yang kata Nabi Adam, Allah sangat murka, semurka-murkanya, tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Semua Nabi mengetahui kemurkaan Allah, semua umat ketahui kemurkaan Allah, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak tahu Allah murka. Allah tidak menampakkan kemurkaan. Allah menampakkan kepada Nabi kasih sayangnya, lemah lembutnya, kecintaannya, semua. Ya bagaimana Nabi mau takut? Enggak takut, Bu. Makanya Nabi Adam disuruh minta syafaat, jawabannya nafsi. Masing-masing nggak mau. Rabbi salim ya Allah. Yang penting aku selamat. Itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Tapi giliran Nabi Muhammad jawabannya apa? Malah senang. Analaha. Itu bagian saya. Itu saya yang akan menghadap kepada Allah. Apakah hebat? Inilah ayat yang Allah mengatakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah tidak mengecewakan, tidak menyusahkan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Semua mereka tidak tahu Allah murka, enggak tahu, Bu. Enggak tahu Allah itu marah, enggak tahu. Enggak tahu Allah muntakim, enggak tahu. Taunya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun, Allah. Semua yang diketahui adalah kebaikan Allah. Maka dari itu akhirnya Nabi apa? Langsung mendatangi arsy Allah SWT. Turun dari mimbarnya, berjalan dengan gagah berani, dengan bangga, dengan senang, dengan terhormat. Nabi sujud di hadapan Allah. Begitu Nabi sujud, apa yang dilakukan? Muji kepada Allah, hanya memuji tanpa meminta. Begitu selesai Nabi memuji-muji Allah, dalam sujudnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta' washfa' tusyaffa'. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, hei Nabi Muhammad, bangun kau, bangun dari sujudmu, mintalah kuberi syafaat, kuberikan kepadamu syafaat. Lah ini Allah SWT perintah kepada Nabi Muhammad apa? Bangun, irfa' ra'sak, bangun dari sujudmu ya Muhammad. Bangun. Gak usah ente minta pakai sujud-sujud lagi, gak perlu. Kenapa? Allah tidak membutuhkan ente sujud lagi. Sudah, gak udah sujudan lah. Ya, saking diangkat derajatnya Nabi, kedudukan Nabi, biar tahu Nabi kalau minta sama Allah, sampai Allah yang suruh apa? Bangun. Gak usah pakai sujud. Saltu ta'wa wasfa'tu syapa. Minta kau kuberi, kata Allah. Maka Nabi SAW, begitu dikatakan sedemikian rupa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka Nabi berdoa dan berkata kepada Allah, ya Rabb. Ini lihatin, apakah Nabi itu ya Allah syafaat buat? Enggak. Nabi mengatakan apa? Ya Rabb, ummati. Yang diminta sama Nabi cuma umat. Ya Rabb, ummati, umatku ya Allah, umatku. Ini kan umat lagi nungguin. Maka apa jawaban Allah SWT? Ya Muhammad, ma turidu an asna bi ummatika. Wih, keren. Ini Tuhan ngajak ngomong kayak orang ngajak temen itu. Ngajak ngomong sama Nabi. Itu kayak, maaf ya, kayak apa? Pertemanan gitu. Enjoy aja. Ya, seakan-akan nggak ada. Nabi bukan orang yang hambanya, seakan-akan kayak bukan hamba ini. Saking sayang dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan apa? Ya Muhammad, ma turidu an asna bi ummatika. Hai Nabi Muhammad, apa yang kau inginkan aku perbuat buat umatmu? Apa yang kau inginkan aku lakukan terhadap umatmu? Ya Allah, ya Rabbi. Bu Haji bilang kepada saya, Bib, itu jamaat pengajian saya. Bib, jamaat pengajian saya. Nggak ngomong apa-apa, cuma jamaat pengajian saya. Karena saya baik sama Bu Haji, menghargai Bu Haji. Maka jawabannya, Bu, apa yang mau saya lakukan buat murid-murid Ibu, jamaat Ibu? Ini tawaran istimewa enggak? Tawaran istimewa. Apa yang mau
Mau apa? Saya ngajar, saya ini, saya itu, saya beri ini, saya beri. Siap. Apa? Apa yang mau? Apa yang mau saya lakukan buat murid-murid ibu? Ibu kan yang minta, saya akan berikan apa yang ibu minta. Sok ngomong. Hebat nggak ini? Ini Allah mengatakan kepada ma turidu an asra bi ummatika. Apa yang kau inginkan aku lakukan terhadap umatmu. Maka Nabi mengatakan, ya Rabb, ajil hisabahum. Ya Rabb, tolong hisab jadi percepat. Jangan ditelantarkan begini lama-lama, nunggu capek, dipercepat. Ya, hisabnya dipercepat. Yang minta kan Nabi. Nabi mintakan buat umatnya. Maka jangan salah. Nanti yang pertama kali dihisab dari kiamat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nanti yang pertama kali lewatin sirat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nanti yang pertama kali masuk surga umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah, gimana kau nggak umat Nabi Muhammad? Kenapa nggak umat-umat terlebih dahulu? Lah yang minta nabinya. Emang nabi yang lain pada minta? Nggak ada yang berani. Nah, yang minta siapa tadi? Nabinya buat siapa? Umat yang lain kebagian malah. Ente dimulai, yang lain ngikut. Kan gitu. Ya. Makanya nggak salah kalau umat Nabi Muhammad yang pertama segala-galanya. Karena nabinya yang pertama kali yang minta. Lihat tuh apa kejadian di sini. Kemudian dikata fayud abihim payuhasabun. Maka mereka semua itu dipanggil, hisab semuanya. Dihisab semua, hisab. Artinya dipertanggungjawabin. Emang dihisab itu enak? Kagak enak. Kenapa? Lah ketahuan semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alah, apa enggak apes ini? Minta dihisab, tapi jangan dikira hisab terus ente langsung mau masuk surga. Belum tentu. Ya kan? Tapi dimulai itu dari umat Nabi Muhammad terlebih dahulu. Ya. Kemudian dikatakan fayud'alahum bihim fayuhasabun. Faminhum man yadkhulul jannata bi rahmatih wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati. Maka Nabi mengatakan nanti umatku ini, kan Nabi kan bicara umatnya, yang lain cuma ngikut. Paham ya? Nabi enggak ada urusan sama yang lain. Nabi bicara kepada yang lain cuma ngikut. Nah, ini umat Nabi Muhammad ini yang pertama kali mau dihisab. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati wa minhum man yadkhulul jannata bi rahmatih. Sebagian umatku ini akan masuk surga ya dengan rahmatnya Allah, artinya dengan ampunan Allah. Sebagian lagi masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Apa enggak hebat ini? Ya, umat Nabi Muhammad ini akan dimasuk ke surga ini sebagian dengan rahmat, sebagian dengan daripada syafaat. Kemudian Nabi mengatakan, "Famazala asfa'u hatta utiya siqaqan birijalin qad bu'ita fihim ilan nar." Sampai aku memberi syafaat kepada Nabi Muhammad, aku syafaatin umatku ini sampai istilah kata habis. Semua umat ini yang bertemu sama Nabi, yang menghadap kepada Nabi, yang kumpul bersama Nabi, semuanya dikasih syafaat sampai habis semuanya. Jelas, Bu? Habis. Ternyata ya, datang malaikat kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi udah selesai nih mau beri syafaat. Datang malaikat, bawa apa? Bawa catatan, lembaran, buku. Sekakan itu buku catatan. Birijalin, nama-nama orang-orang yang udah divonis masuk neraka dari umat Nabi Muhammad. Itu sudah diafkirin tuh sama malaikat. Jadi Nabi ngasih syafaat, ini yang masih boleh disyafatin. Tapi yang sebagian ngerti ya, udah diafkirin, nggak ditemukan sama nabinya. Bayangin, biar istilah kata di situ nggak dapat syafaat itu, diafkirin dari umat Nabi Muhammad, diafkirin, dipinggirin. Ternyata datang malaikat bawa catatan untuk apa? Yang di sono yang belum kelihatan Nabi Muhammad, iya, ini catatan namanya. Anggaplah 1000 orang, tuh ada orang 1000 di sono. Itu ente nggak lihat, ente nggak temu. Yang ini sudah habis, yang itu, ini catatannya. Apa kata Nabi? Oh, ini masih ada. Semua diparap semua.
lulus semuanya, masukin surga semuanya. Semuanya kata Nabi. Sekalipun yang ada di catatan yang sudah divonis masuk neraka, masukin kata Nabi. Nggak ada satupun yang masuk neraka. Apa jawaban malaikat Malik? Tahu Malik? Malaikat siapa? Malik, bukan Pak Malik. Ya, penjaga api neraka. Sampai malaikat Malik mengatakan hatta, sampai anna malika khazinan nar. Malik, yaitu malaikat Malik, penjaga api neraka. La yaqulu ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbik fi ummatika min nikmatin. Ya Muhammad, kau tidak biarkan satu pun daripada umatmu mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Satu pun kau tidak biarkan umatmu mendapat kemurkaan Allah. Artinya kalau murka berarti masuk neraka. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.